Halo, selamat siang Mas Doni. Halo Mas Gadang, apa kabar Mas Gadang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Doni, udara di luar cerah banget Mas Doni. Kita ngobrol-ngobrol santai yuk Mas Doni. Oke Mas, boleh. Ini juga di sini juga cerah banget Mas udaranya. Gimana Mas? Gimana Mas? Oke, Mas, supaya lebih afdol katanya, supaya teman-teman juga tahu, cerita dong mengenai background Mas Doni, mungkin dari sisi pekerjaan Mas. Oh, oke, thank you Mas Gadang. Jadi saya sekarang ini masih bekerja Mas di salah satu bank korporasi asing di Jakarta. Itu sudah sekitar 16 tahunan Mas. Dan sebelumnya saya juga pernah bekerja di dua bank swasta yang lain gitu. Kalau Mas Gadang gimana Mas? Wah, kalau bicara mengenai pekerjaan Mas, saya sudah mulai bekerja sejak kuliah. Jadi saya waktu itu jadi instruktur komputer, kemudian setelah lulus, saya pindah ke penerbangan swasta dan tinggal di Bali. Nah, dari situ saya pindah lagi ke perusahaan telekomunikasi kira-kira 13 tahun, kemudian saya pindah-pindah lagi dan saya mengakhiri tidak bekerja lagi di tahun 2017 di bulan Januari, Mas. Terus, Mas Doni, saya mau nanya nih, pada saat Mas Doni bekerja, apakah Mas Doni juga lakukan sebuah usaha, Mas? Ya, kalau saat ini iya Mas, saya juga selain bekerja, saya juga di jam senggang saya membangun usaha saya sendiri Mas Gadang, gitu. Kalau Mas Gadang gimana Mas? Terus terang, Mas, saya pada saat saya bekerja nggak pernah terfikir untuk melakukan usaha. Yang saya lakukan, kalau saya dapat gaji, kadang-kadang gajinya cepat habis. Karena memang dunia pekerjaan saya, ada yang menuntut saya, ya ngeluarin banyak uang, Mas. Dan nggak pernah kepikir dan nggak pernah untuk bisa merencanakan mungkin nanti kalau sudah selesai bekerja atau mungkin kondisi saya tidak harus bekerja lagi, saya nggak pernah paham, nggak pernah tahu. Nah, Mas Doni, apa sih yang mendasari Mas Doni di saat bekerja harus lakukan usaha juga, Mas Doni? Oke, Mas Gadang, kalau saya sih berpikirnya gini, saya kan adalah karyawan status saya, Mas. Yang namanya karyawan pada akhirnya akan pensiun juga kan gitu. Tentunya saya tidak mungkin bisa bekerja selamanya di perusahaan saya gitu. Satu, yang kedua adalah pada saat selama saya menyandang status karyawan, saya itu penghasilan saya, gaji saya itu akan selalu ditentukan oleh orang lain, Mas. Gitu. Sekeras apapun saya bekerja, tetap aja hasilnya itu adalah penentuan di tangan bos saya. Dan tentu saja waktu saya pun juga tidak bisa sepenuhnya milik saya sendiri, Mas. Jadi saya tidak punya kendali atas waktu saya gitu dan atas penghasilan saya. Gitu, Mas Gadang. Jadi artinya Mas, meskipun kita terima gaji tinggi, itu semuanya tidak ada di dalam kendali kita ya Mas ya. Karena gaji tinggi itu bisa saja tiba-tiba nggak ada. Wow. Jadi Mas benar-benar sudah mempersiapkan yaitu sebuah usaha meskipun Mas sedang bekerja dan aku tahu kan gaji di bank apalagi yang asing kan juga nggak sedikit ya Mas Doni ya. Nah, Mas Doni, kan kaitannya kan pada saat sekarang ini kita tahu kemarin ada pandemi, ya kita kalau saya ingat itu sekitar bulan Maret ya, 2020 kita semuanya kena pandemi. Gimana Mas Doni ngerunning usahanya atau bekerjanya ini Mas? Bisa diceritakan Mas? Oke, thank you Mas Gadang. Jadi selama pandemi dimulai, ya sejak pandemi ini sampai sampai sekarang Mas, kantor tempat saya bekerja itu menerapkan sistem kerja work from home WFH dan work from office WFO. Sama lah seperti company-company yang lain gitu kan. Sehingga ya dengan pengaturan seperti ini, otomatis waktu kerja saya tidak sepenuhnya berada di kantor, bahkan lebih banyak di rumah, Mas Gadang gitu. Sehingga dengan demikian jam kerja juga menjadi lebih fleksibel. Sehingga ya ini akan ya tentu saja memberikan advantage buat saya untuk bisa lebih fokus mengembangkan usaha saya juga begitu. Karena kan istilahnya kalau kita bekerja di rumah dengan bekerja di kantor kan beda ya suasananya gitu ya Mas Gadang. Jadi saya lebih banyak mendapatkan keleluasaan untuk bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel pada saat saya berada di rumah dan mengatur waktu untuk mengerjakan bisnis saya. Gitu Mas Gadang. Ya. Mas, artinya ada sesuatu yang Mas bisa lakukan dengan sangat mudah ya pada saat kondisi pandemi saat ini ya. Apa yang maksudnya support apa Mas yang Mas dapatkan di usaha ini sehingga Mas
bisa running usaha Mas meskipun dalam kondisi pandemi saat ini? Ya, betul. Itu pertanyaan yang bagus, Mas Gadang. Jadi, saya sangat bersyukur banget, Mas, bahwa di masa pandemi sekarang ini, kita sudah berada dalam era online, era digital, Mas Gadang. Jadi, semua yang saya kerjakan di bisnis saya, itu semua serba online, Mas. Jadi, tidak perlu lagi tatap muka seperti dulu. Semua bisa dilakukan dengan gadget kita dan dilakukan di rumah, Mas. Gitu. Jadi, itu amat sangat luar biasa efisiennya begitu. Sehingga waktu kerja saya bisa melakukan begitu banyak hal dengan di rumah tanpa harus menghabiskan waktu untuk mesti keluar rumah, menempuh jarak yang jauh, menghabiskan waktu bermacet-macetan di jalan itu sudah tidak ada lagi, Mas Kadang gitu. Kalau Mas Kadang sendiri bagaimana, Mas, dengan yang sekarang dilakukan, kemudian apakah sekarang masih bekerja atau bagaimana gitu, Mas Kadang? Jadi Mas Doni sejak di Januari 2017 saya memang memutuskan sudah tidak bekerja lagi. Nah, disitulah saya diperkenalkan sebuah usaha yang saya lihat usaha ini di awalnya memang saya sebelah mata banget, Mas. Sebelah mata banget saya nggak yang di awalnya kan sekarang yang di awalnya kan saya kan sebagai istilahnya kan ada di posisi karyawan ya. Nggak pernah terfikir menjadi seorang pengusaha. Nah, pada saat saya dikenalkan, saya ngelihat ini ada program proses pembelajarannya yang saya dapatkan yang membuat proses saya yang dulunya menjadi karyawan sekarang menjadi pengusaha. Istilahnya kalau saya bilang pengusaha mandiri terdidik, Mas. Wow. Jadi sudah mandiri, kita terproses secara pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada kita. Nah, aku mau cerita ya, Mas. Jadi kita punya kayak sekolah bisnisnya. Sekolah bisnisnya adalah Network 21, Mas. Menurut Mas Doni, apakah Mas Doni juga ada proses pembelajaran yang Mas Doni terima saat ini? Ya, betul, Mas Gadang. Saya sangat terbantu sekali dengan support system Network 21 yang diajarkan di bisnis yang sedang saya geluti sekarang ini, Mas Gadang. Network 21 tuh saya merasakan banget punya pengaruh kepada diri saya, yaitu yang paling terasa adalah di perubahan mindset, Mas. Gitu. Saya belajar satu hal bahwa pengusaha bermental pegawai itu tidak akan berhasil. Tetapi kalau pegawai bermental pengusaha itu pasti sukses katanya. Itu disampaikan demikian. Itu saya pegang kalimat itu dan itu saya terapkan dalam pekerjaan saya. Dalam artian ya betul-betul saya dalam bekerja saya mengerjakan dan menyelesaikan semua tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya, nggak hitung-hitungan waktu, nggak hitung-hitungan dengan ini pekerjaan kamu saya enggak, saya pokoknya mana yang bisa saya kerjakan gitu, Mas. Dan saya juga belajar banyak bahwa pengaturan waktu, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, kemudian bagaimana cara kita memimpin diri sendiri, dan kemudian memimpin orang lain, kemudian saya juga, banyak sekali Mas ilmunya. Dan juga misalnya bagaimana kita people skill yang terutama sih Mas, karena dan mengelola stres. Itu juga saya belajarnya luar biasa. Pekerjaan saya sangat rentan dengan stres soalnya Mas. Di Network 21 saya benar-benar diajarkan dan ditempa bagaimana saat kondisi yang sulit kita berpikirnya tuh berpikir solusi, bukan berpikir masalah begitu Mas. Kalau Mas Gadang gimana, Mas? Boleh di-sharing-kan tadi? Jadi sebenarnya kita bersyukur ya Mas Doni, kita berada di lingkungan yang sama Mas Doni ya, ada di Network 21. Jadi kalau Mas Doni melihatnya bahwa semuanya berjalan secara signifikan, melakukan usaha dengan sistem support N21 dan bekerja, saya melihatnya setelah saya bekerja, saya melihat ini pembelajaran yang tidak pernah saya dapatkan selama saya bekerja, Mas. Apalagi ada yang namanya program mentoring. Jadi sistem supportnya, wow, mengajarkan kita bagaimana menjadi pengusaha mandiri terdidik, dan kemudian ada juga yang namanya mentoring. Jadi kita punya sistem support yang sama Mas Doni ya, yaitu Network 21. Tapi Mas sebenarnya di dalam era pandemi ini kan kita juga punya sesuatu yang bisa kita ceritakan. Kita punya produk-produk juga yang berkualitas. Nah, Mas Doni bisa sharing kaitannya usaha ini dengan produk yang berkualitas di dalam kondisi pandemi saat ini, Mas Doni. Ya, saya juga sangat sama dengan Mas Gadang bahwa saya sangat bersyukur sekali di usaha yang mungkin kita berdua sama-sama jalankan ya Mas ya, bahwa
kita tuh disupport oleh produk yang berkualitas dan sangat relevan di masa pandemi saat ini, Mas, gitu. Apalagi saya punya asma nih, Mas, kadang terus terang aja ya. Asma itu rentan dengan alergi dan bagaimana caranya supaya alergi asma itu tidak muncul gitu. Itu butuh ekstra support dari nutrisi dan itu bisa kita dapatkan di produk-produk kesehatan. Seperti misalnya nih Mas Gadang yang saya pakai sendiri itu adalah air purifier. Kemudian suplementasi dari Nutrilite kayak protein terutama ya, terus double X, kemudian dan macam-macam yang lainnya gitu Mas. Dan saya merasakan perubahan itu luar biasa banget. Ya pastinya salah satunya adalah setiap kali saya mau masuk kerja, kantor mewajibkan untuk tes antigen. Dan puji Tuhan selalu negatif, Mas. Padahal kantor kami itu pernah dalam satu periode itu begitu banyak yang positif, gitu kan. Begitu banyak positif dan sama-sama WFO dengan saya, gitu loh. Tapi setiap kali saya dites antigen, saya selalu negatif, Mas. Itu saya yakin banget karena nutrisi yang saya konsumsi, gitu. Dan pasti dari sebagian besar dari Nutrilite juga. Gitu, Mas Kadang. Ya, Kalau Mas Kadang sendiri gimana, Mas? benar Mas, saya juga merasa bersyukur banget Mas. Jadi di usaha yang kita jalankan bersama-sama ini Mas, ada yang namanya kita benar-benar diajarkan untuk hidup sehat. Mas Doni, dulu pada saat saya dulu bekerja, dulu itu saya punya kegiatan karena saya orang sales, itu banyak kegiatan di kehidupan malam. Mas Doni tahu ya, kalau orang terus dalam kehidupan itu bertahun-tahun, kan pasti Mas Doni merasakan bahwa ada organ-organ tubuh yang ya makin lama kan makin nggak bisa dikompromi. Artinya kan kayak liver atau mungkin ginjal, jantung, dan lain-lain. Tapi pada saat saya mengenal produk dari MW, benar-benar saya pertama tidak hanya diajarkan hidup sehat, tapi saya mendapatkan sekarang punya tubuh dengan artinya apa ya, sehat banget Mas Doni. Saya pernah kontrol nih sekitar 2 tahun yang lalu, kondisi saya normal semua. Jadi saya bersyukur banget. Itu usaha ini mengajarkan hidup sehat dan kemudian kita juga bisa sehat. Dan aku juga mau cerita Mas Doni, ada produk-produk khusus dari MW di mana dalam kondisi pandemi saat ini saya bisa membantu banyak rumah sakit. Apalagi pada saat itu kondisi banyak yang terpapar, kami melakukan kerjasama dengan banyak rumah sakit untuk mengelola udaranya di beberapa ruang-ruang yang ruang itu diperlukan untuk proses istilahnya apa ya, recovery. Kemudian untuk orang yang terpapar COVID itu bisa lebih cepat proses recovery-nya. Tidak hanya rumah sakit Mas Doni, saya juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di mana kita mengelola udara di ruang-ruangannya untuk tidak artinya menimbulkan yang namanya klaster baru perkantoran. Dan tidak hanya di perusahaan aja Mas Doni, saya juga masuk ke personal, di mana kita punya program yang namanya tidur sehat dengan udara sehat. Wow, jadi banyak sekali nih berkah dengan usaha ini dalam kondisi pandemi. Kalau orang lihat dalam kondisi pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang ya turun, atau mungkin ditutup, atau pengurangan tenaga, dan lain-lain. Tapi usaha ini kami tetap terus bertumbuh dan berkembang karena banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau Mas Doni sendiri bagaimana? Ya, wah saya terkesan banget loh dengan cerita Mas Gadang tuh ya, bahwa kita tuh betul-betul harus bersyukur ya Mas ya, bahwa kita udah dapat dukungan tuh kayaknya dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ya Mas ya, dari bisnis yang luar biasa, ada support system yang mengajarkan kita untuk bertumbuh secara pribadi, lalu juga ada dukungan dari produk-produk pandemi yang kualitasnya nggak main-main, dan kita bisa menyehatkan diri kita dan kita bisa menjadi berkah buat sesama ya Mas Gadang ya. Itu luar biasa banget tuh Mas. Saya gimana ya, saya jadi yakin banget bahwa kendati pun pandemi ini kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir, saya tuh kok tetap punya rasa optimis dan pengharapan gitu loh Mas. Karena saya bandingkan terus terang Mas, di teman-teman kantor saya itu begitu banyak apa namanya ya, ketakutan, kekhawatiran, terutama yang berkaitan dengan vaksin, itu cukup cenderungnya tuh banyak rasa kekhawatiran sedikit banyak di seputaran hal itu gitu loh. Sementara saya cenderung lebih tenang Mas gitu. Ya
terserah deh mau vaksin apa gitu, tapi yang penting saya sudah punya backup yang tidak main-main dalam hal nutrisi gitu kan dan kesehatan. Lalu dan saya juga melihat Mas secara bisnis bahwa begitu banyak klien-klien korporasi kami yang tumbang, yang mulai terjun bebas secara bisnis gitu kan. Eh, Istilahnya tuh kayak gloomy lah Mas gitu loh bisnisnya. Tapi saya tidak terlalu risau. Kenapa ya? Karena saya bisa melihat bahwa potensi bisnis yang saya geluti ini tuh bisa menghasilkan pendapatan dan yang sangat besar dan apa ya kebebasan waktu juga Mas gitu yang tidak ada batas. Gitu sih Mas Gada. Itu yang betul. Saya rasa mungkin kita berdua sama ya Mas ya punya pemikiran seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya luar biasa ya Mas Doni. Usaha ini kita bisa apa ya? Kita punya kendali ya Mas ya atas usaha ini meskipun dalam kondisi pandemi kita bisa kendalikan. Kita bisa bantu banyak orang untuk hidup sehat dan kalau kita sehat, kita bisa dong buat orang-orang sekitar kita juga punya hidup sehat. Terus kalau kita bisa punya penghasilan dari usaha ini dalam kondisi pandemi, tentunya kita juga bisa memberikan peluang kepada semua orang ya Mas Doni ya, untuk bisa mendapatkan keberkahan, mungkin kesehatan, maupun penghasilan, apalagi dengan kondisi saat ini. Setuju ya Mas Doni ya? Ya, setuju banget Mas Gadang. Saya mengambil satu poin penting dari yang Mas Gadang sampaikan barusan itu bahwa eh, berbagi kepada sesama. Bahwa umumnya bisnis, kecenderungannya adalah yang penting saya profit, saya untung, saya menjadi sukses. Tetapi di bisnis ini ya Mas, saya sendiri terasa banget bahwa kita tuh dimentorin, diajarin sama mentor kita tuh bahwa harus berpikir orang lain, membantu orang lain gitu kan. Bagaimana kita bisa membagikan apa potensi kita tuh untuk bisa membahagiakan dan mensukseskan orang lain gitu loh. Nah, nanti kita akan diganjar oleh Yang Maha Kuasa itu kesuksesan dan kebahagiaan gitu loh, Mas, secara materi maupun non materi gitu yang saya belajar ya, Mas. Ya, Berkat jadi intinya tersebut. Mas, kesuksesan itu apabila kita bisa membuat orang lain sukses ya Mas ya. Wow. Mas, kita nggak terasa loh Mas, kita ngobrolnya, wah, lu udah panjang lebar, wah keren dan kita semangat banget. Kayaknya kita harus tutup nih dengan diskusi kita pada siang ini ya Mas ya. Oh Mas, apa harapan dari Mas Doni untuk teman-teman yang mendengar diskusi kita nih Mas? Ya, oke. Untuk teman-teman yang menyimak diskusi kami, ya saya hanya mengharapkan bahwa teman-teman bisa lebih terbuka untuk dapat menerima informasi lebih lanjut dari apa yang sudah kami berdua diskusikan. Tentunya kepada teman yang mengenalkan video ini, link ini kepada Anda gitu. Jadi karena terlalu berharga lah informasi ini untuk teman-teman lewatkan. Tapi itu butuh butuh kerendahan hati dan kepikiran yang terbuka sih gitu. Itu Mas Kadang. Mas Kadang gimana Mas? Ya, jadi mungkin semua orang juga merasakan awalnya mungkin tidak tahu ya Mas, tidak pernah tahu mengenai informasi ini. Tapi teman-teman, pada saat nanti teman-teman sudah benar-benar tahu mengenai informasi yang jelas kepada orang yang benar, teman-teman, usaha ini bisa memberikan harapan baru. Harapan baru artinya apa? Pada saat sekarang saya di usia sudah 50 tahun, saya punya kepastian terhadap masa hari tua. Saya tidak perlu punya kekhawatiran tentang hari tua juga. Jadi pertama, saya punya kepastian, dan dua, saya tidak perlu khawatir lagi. Ternyata usaha ini bisa memberikan harapan, impian yang sebelumnya mungkin belum terwujudkan, bisa kita wujudkan. Gitu ya Mas Doni ya? Ya, setuju. Setuju banget Mas Kadang. Thank you banget nih, kita obrolannya bermanfaat banget ya siang hari ini ya Mas ya. Oke, Mas Doni senang banget. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang lain. Oke teman-teman, sekian dari kami. Yuk, kita ketemu lagi. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mas Kadang.